Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku kelas 8. Untuk pertemuan yang pertama sedikit saya memberikan video materi pembelajaran yang mana mapel saya adalah SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Di sini sedikit saya memberikan materi ya untuk SKI. Nanti mohon disimak dengan betul, dilihat dengan baik ya. Ini saya ambil dari buku SKI kelas 8 ya, dari SKI kelas 8 Daulah Abbasiyah Membangun Peradaban Islam. Ini peta konsepnya seperti ini. Terbentuknya Daulah Abbasiyah, terus ada peradaban Islam, Daulah Abbasiyah, ada faktor penyebab berakhirnya bagaimana Daulah Umayyah, karena Abbasiyah ini berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah apa saja? Terus khalifah-khalifah besar pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal diantaranya adalah Abul Abbas As-Soffa. Prestasi Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah diantaranya adalah ya, sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada masa awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Ini kelas 7 ya, pelajaran kelas 7 Daulah Umayyah. Beragam prestasi mampu dicapainya pemerintahan Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tampak sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian kemunduran itu semakin tampak, kengacauan terjadi di mana-mana. Pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Jadi ada beberapa faktor diantaranya adalah internal kerajaan. Kalau sudah dari internal itu ada kepentingan politik dan lain sebagainya, ini akan menyebabkan salah satu penyebab runtuhnya kerajaan atau salah satu runtuhnya dinasti-dinasti tersebut. Pasti itu terjadi di mana-mana, yang namanya penyebabnya diantaranya adalah tidak sinkronnya dalam sebuah organisasi atau pemerintahan. Di situ ada gambar ya, di tahun 750 Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Gambar yang kedua, di sini ada Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya dan menggulingkan Daulah Umayyah. Di situ nanti akan lebih dijabarkan lebih panjang lagi, yaitu faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentu kita masih ingat ya anak-anakku tentang Daulah Umayyah.
berkuasa 90 tahun. Walaupun setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Umayyah masih berdiri. Tapi itu sudah menjadi dinasti kecil. Selanjutnya, yaitu sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah. Seperti kita pelajari di kelas 7. Mulai wilayah kekuasaannya yang membentang dari India hingga Afrika, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya kita sampaikan yaitu terbentuknya Daulah Abbasiyah. Itu disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain munculnya gerakan perlawanan pemerintah Daulah Umayyah terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau 10 Suro. Yang pertama tadi kita sampaikan yaitu perpecahan internal keluarga. Ya, ada kekisruhan politik dalam negeri. Juga itu masuk faktor pendukung berdirinya Abbasiyah. Terus juga ada perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Jadi dulu itu terjadi perpecahan suku Arab Utara dan juga suku Arab Selatan. Ada suku-suku. Nah, di Arab saja itu ada hanya berapa suku itu bisa pecah. Alhamdulillah kita Indonesia ini banyak suku bangsa dan berhasil menjadi satu negara. Tidak ada perpecahan sama sekali. Ya, inilah hebatnya Indonesia. Kita harus bangga dengan negara kita, tempat kelahiran kita, harus bangga. Ini perdamaian, ya, kita buat perdamaian yang baik dan bagus. Pada masa itu juga ada kekecewaan ulama dan tokoh agama pada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Ya, kita harus paham negara ini seperti apa. Jadi biar paham, oh bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi jangan kita terus semena-mena ini tuh saya harus begini itu enggak. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Ini khalifah terakhir Daulah Umayyah ya. Setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab di Irak pada tahun 132 Hijriah, 750 Masehi. Begitu anak-anak ya, untuk sedikit pembahasan tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Di antaranya juga menyebut dirinya dengan daulah menandakan sebuah era baru. Dan memang benar-benar menjadi era baru dinamakan Abbasiyah. Karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, ya, paman Nabi Muhammad SAW. Ya, Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun. 750 sampai 1258. Pusatnya di mana? Pusatnya berada di Baghdad. Ya, Irak sebagai ibu kota wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Jadi Abbas ini adalah putra dari Abdul Muthalib, saudara kandungnya Abdullah, yaitu
Abdullah ini adalah bapaknya Nabi Muhammad. Berarti Abbas ini paman Rasulullah. Ya. Dan kita lanjutkan pada proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya. Daulah Abbasiyah berdiri tidak lepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah yang merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Jadi masa itu sudah ada propaganda. Masa dinasti Umayyah awal ini sudah ada propaganda dari Ali bin Abdullah, sepupu Rasulullah. Ya. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali bin Abdullah. Nih, mewujudkan cita-citanya untuk menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Jadi pusatnya di sana. Pada masa itu sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini pada tahun sekitar 127 Hijriah. Nih. Beliau meninggalnya 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya tercapai meraih kekuasaan terwujud. Masih proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan. Ini sudah turun lagi sudah. Anaknya Muhammad tadi. Ya, gerakan ini mendapat perhatian khusus dari Khalifah bin Marwan. Khalifah terakhir Daulah Umayyah. Sebagai ancaman negara untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128, Ibrahim bin Muhammad ditangkap oleh pasukannya Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Jadi tangkap-menangkap itu sudah ada zaman masa itu. Wafat Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim, kota penting Daulah Umayyah yang menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil merahkan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Tokoh penting dalam berdirinya Daulah Abbasiyah siapa saja? Nah, ini Ali bin Abdullah. Sebelum berdirinya Daulah Abbasiyah. Terus Muhammad bin Ali yang melanjutkan tadi. Terus dilanjutkan lagi Ibrahim bin Muhammad yang ditangkap oleh dinasti Umayyah. Yang meninggal di pengasingan tadi. Abul Abbas As-Sofa, ini juga tokoh penting. Ya, Abul Abbas As-Sofa sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur dalam perjalanannya sejarah ini menjadi khalifah yang kedua pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi seperti itu sedikit perjalanan Daulah Abbasiyah. Para penguasa Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama setengah abad, 5,5 abad ya. 5,5 abad yaitu 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dalam
masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Ya, 37 khalifah yang pernah memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan bidang administrasi, ya, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, di situ banyak, ya, bidang fikih, ya, bidang politik, bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur dan sebagainya, termasuk apa itu Kutubus Sitah. Kutubus Sitah itu kitab yang 6 itu Abu Muslim, ya, terus Bukhari, Muslim, Ibnu Majah itu pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, termasuk Imam Ghazali dan lain sebagainya itu. Para penguasa adalah Abbasiyah, Abu Abbas As-Sofa. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, yang selanjutnya Al-Mahdi, Muhammad bin Abu Ja'far Al-Mansur. Ini ada anaknya. Terus Musa Al-Hadi bin Al-Mahdi. Terus ada Harun Ar-Rasyid. Ini Harun Ar-Rasyid ini juga pernah gemilang ini. Terus ada Al-Amin, Al-Ma'mun. Nah, Al-Amin itu siapa? Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun siapa? Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Al-Mutasim itu siapa? Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Al-Wasik billah Harun bin Al-Muqtasim bin Ar-Rasyid. Anaknya Rasyid semua ini. Al-Mutawakkil ala Allah ada Ja'far bin Mutasim bin Ar-Rasyid. Al-Mutasil billah Muhammad bin Al-Mutakil Al-Mutasim. Al-Musta'in Al-Mu'tas billah Al-Mu'tadi billah Al-Mu'tamad ala Allah. Ini banyak ya, bisa sambil kalian baca sambil disetel bolak-balik videonya, tidak apa-apa nanti sampai hafal. Di-download nanti dari YouTube ya. Al-Mu'tadid billah ini Ahmad bin Al-Muwaffaq Talha bin Al-Mutawakkil, ya. Al-Muqtafi billah Ali bin Al-Muqtadid. Al-Muqtadir billah Ja'far bin Al-Muqtadid. Al-Qahir billah Muhammad bin Al-Muqtadid. Ar-Rahid billah Muhammad bin Al-Muqtadid. Al-Muqtadir, ya, bil Al-Muqtahid. Ada Al-Muttaqilillah Ibrahim bil Al-Muqtadir. Ada Al-Muqtafi billah Ali bin Al-Muqtahid. Al-Mu'ti'lillah itu Al-Fadil bin Al-Muqtadir bil Al-Muqtahid. At-Ta'illah Abdul Karim. Al-Qadir billah Ahmad bin Ishaq. Al-Qaim bi Amirillah Abdullah bin Qadir billah. Selanjutnya yaitu Al-Muqtadi bi Amirillah Al-Mu'tazir billah, ya, Ahmad bin Muqtadi. Al-Murtasyid billah Al-Fad bin Al-Muqtadir billah. Ar-Rasyid billah Mansur bin Al-Muqtasir. Al-Muqtafi li Amirillah Muhammad bin Al-Muqtasir. Al-Mustanjid billah Yusuf bin Al-Muqtafi. Al-Mutadi bi Amirillah ini Al-Hasan bin Al-Mustanjid billah. An-Nasir lidhinillah Ahmad bin Al-Mutadi. Al-Aziz Az-Zahir bi Amirillah Muhammad bin An-Nasir lidhinillah. Ya, julukan ini awalnya. Yang tengah itu adalah nama aslinya. Al-Muntasir billah Mansur bin Az-Zahir bi Amirillah. Al-Mu'tasim billah Abdullah bin Al-Mustansir billah. Ini. Oke, anak-anakku, itu dulu masalah tentang SKI untuk pertemuan pertama. Nanti kita akan sampaikan materi yang kedua di pertemuan berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.